Satuan Tugas atau Satgas Lawan COVID-19 DPR RI menghimbau pemerintah lebih memperhatikan sarana dan prasarana protokol kesehatan di rumah ibadah. Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Parmenas Mandenas berharap duta besar yang terpilih dalam seleksi calon duta besar dapat berkontribusi untuk perkembangan Indonesia dan dunia internasional. Satgas Lawan COVID-19 DPR RI berdiskusi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dalam rangka menyerap masukan terkait persiapan pelaksanaan tatanan hidup baru atau new normal. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Berjumpa kembali ya bersama kami pada pagi hari ini. Tapi kalau misalnya nih kita bercerita atau bertukar pengalaman di hari kedua dari diberlakukannya new normal di Jakarta ataupun juga di daerah Anda. Nah, apa pengalaman Anda kemarin pada hari pertama? Kalau misalnya saya ini kemarin merasakan yang namanya bisa makan di restoran Padang di sana, jadi nggak take away lagi. Udah bisa makan di tempat. Enak banget. Walaupun mall belum buka, tapi kita kalau ke restoran ke restoran yang tidak berada di mall, yang mandiri-mandiri seperti itu masih bisa sudah bisa untuk makan di restoran, tapi memang masih berjarak. Ya. Jadi ada beberapa meja yang dikasih tanda silang gitu loh, Medi. Disilang. Tapi cukup appreciate juga ya kalau kita lihat di daerah, terutama di Jakarta memang sudah mulai membudayakan untuk bisa menjaga jarak, terutama ya jaga kesehatan. Ini penting sekali, walaupun sudah diberlakukan new normal, lagi-lagi kita juga harus bisa mengikuti aturan yang ada. Bukan berarti misalnya seenak-enaknya. Kalau di hari pertama new normal memang kemarin sudah dihantui macet yang luar biasa, terutama pulang kerja ini sudah cukup tight banget ya. Oh gitu ya, udah mulai macet ya. Sudah macet. Oh, beda-beda tuh kan, kalau misalnya namanya sharing pengalaman di hari pertama new normal pasti banyak cerita deh. Kalaupun misalnya saya tuh merasakan yang bisa makan di restoran Padang yang saya mau udah ditunggu-tunggu 3 bulan, tapi tetap aja mau masuk ke sana tuh ngantri dulu, tunggu ada yang pulang karena kan mejanya nggak boleh diisi semua. Ya, gitu. Kemungkinan sih minggu depan kalau nggak salah ya, kalau rencana dari Pemda DKI akan membuka beberapa mall. Nah ini juga menjadi kewaspadaan kita semua. Bukan berarti dengan dibukanya mall ini, kalau kita banyak lihat di status-status sosial media kan banyak orang yang sudah menginginkan atau kangen dengan suasana ngopi bareng. Itu dia. Tapi harus hati-hati pemirsa ya. Kalau misalnya memang melihat kesadaran kemarin ini, memang banyak sekali yang sudah mulai sadar kok. Bagaimana pentingnya untuk selalu jaga jarak dengan protokol kesehatan yang ada. Ya, mengawali pagi ini kami akan berikan dulu 3 berita utama. Yang pertama terkait dengan Satgas COVID-19 DPR RI serap masukan PGI untuk new normal rumah ibadah. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPR, Sumi Dasko Ahmad, mengatakan bahwa kunjungan ke PGI untuk membahas penormalan kembali rumah ibadah di tengah pandemi. Dan menurut Sumi, protokol COVID-19 di rumah ibadah harus menjadi perhatian dari pemerintah yang segera dilengkapi. Berikut berita selengkapnya. Satuan Tugas atau Satgas Lawan COVID-19 DPR RI menghimbau pemerintah lebih memperhatikan sarana dan prasarana protokol kesehatan di rumah ibadah. Ditemui saat Satgas Lawan COVID-19 DPR RI menemui MPH PGI di Geraha Oikomene, Jakarta, terkait penerapan new normal di rumah ibadah, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, kunjungan ke PGI untuk membahas penormalan kembali rumah ibadah di tengah pandemi. Menurut Sufmi, protokol COVID-19 di rumah ibadah harus menjadi perhatian dari pemerintah yang segera dilengkapi. Adalah Persatuan Gereja-Gereja Indonesia juga mensyaratkan di rumah-rumah ibadah di bawah PGI itu apabila kemudian nanti akan dinormalkan fungsinya, itu soal sarana prasarana protokol COVID-19 agar dapat mendapat perhatian dari pemerintah dalam melengkapinya. Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom mengapresiasi DPR RI yang membentuk Satgas dan langsung turun ke lapangan. Hal tersebut menjadi bentuk keseriusan bangsa Indonesia untuk menanggulangi pandemi bersama-sama. Pendeta Gomar Gultom menyampaikan dalam memasuki masa new normal, PGI siap mengikuti aturan standar kesehatan dari pemerintah. Bagaimana
sebaiknya kita maju dalam draft bersama antara pemerintah, parlemen, dan seluruh elemen masyarakat. Ada prasyarat-prasyarat yang ditentukan dalam memasuki apa yang disebut dengan the new normal itu oleh WHO, dan sebaiknya itu juga kita patuhi dalam kerangka pelonggaran atau relaksasi. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom mengapresiasi DPR RI yang membentuk Satgas dan langsung turun ke lapangan, dan hal tersebut menjadi bentuk keseriusan bangsa Indonesia untuk menanggulangi pandemi bersama-sama. Pendeta Gomar Gultom juga menyampaikan dalam memasuki masa new normal, PGI siap mengikuti aturan standar kesehatan dari pemerintah. Ya, kalau misalnya seperti ini kan kita menjaganya bersama-sama ya pemirsa. Jadi kalau misalnya juga dari sudah masuk new normal dan kemudian juga rumah ibadah sudah mulai dibuka, ini juga sudah ada beberapa ketentuan-ketentuan yang perlu dilaksanakan. Misalnya kalau misalnya di gereja, begitu juga di masjid atau di rumah ibadah lainnya juga tetap harus menggunakan protokol kesehatan yang memang sudah dibuat. Ya, jadi rumah-rumah ibadah juga tetap harus mengikuti ya. Iya dong. Apalagi kalau kita DPR RI lihat dari Satgasnya ini luar biasa ya kinerjanya ya. Mengunjungi, melihat bagaimana kesiapan rumah ibadah juga untuk menanggulangi langsung ya. Langsung. Jadi kalau misalnya memang kalau di masjid kan sudah dibuat tanda-tanda ya, tanda silang untuk membuat saf. Mungkin kalau nanti di gereja juga di kursinya, sama mungkin ya. Kursinya juga tetap dibikin tanda silang yang itu tidak boleh diisi atau boleh diisi gitu. Kemudian di berita kedua terkait dengan Duta Besar Indonesia harus berkontribusi, kembangkan Indonesia. Anggota Komisi DPR RI, Komisi 1 maksud kami DPR RI, Yan Parmenas, mengatakan bahwa seluruh calon duta besar Indonesia harus dapat mempresentasikan diri dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Dan menurut Yan, seluruh calon duta besar harus dapat memberi dampak positif bagi hubungan diplomatik serta menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan hingga memperkokoh perekonomian. Berikut berita selengkapnya. Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Parmenas Mandenas berharap duta besar yang terpilih dalam seleksi calon duta besar dapat berkontribusi untuk perkembangan Indonesia dan dunia internasional. Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Parmenas Mandenas mengatakan seluruh calon duta besar RI harus dapat merepresentasikan diri dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Menurut Yan, seluruh calon duta besar harus dapat memberi dampak positif bagi hubungan diplomatik, serta menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan, sehingga memperkokoh perekonomian. Mereka tetap harus melakukan terobosan-terobosan baru dengan konsep yang baik untuk menjawab tantangan hari ini. Bahwa hari ini adalah Indonesia ini harus bersaing di bidang teknologi dan informasi. IT paling utama hari ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus juga bisa mengembangkan produk-produk dalam negeri. Terutama kita kembangkan potensi kita dalam negeri untuk menjaga ketahanan pangan. Yan juga meminta Duta Besar RI yang saat ini sedang bertugas dapat berkomunikasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dalam menginformasikan WNI di negara masing-masing. Karena WNI yang saat ini berada di luar negeri juga tetap harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Harapan kami ke depannya, dubes-dubes ini juga harus bersinergi dengan gugus tugas untuk memberikan informasi dan data terkait dengan perkembangan WNI kita yang di luar, ya. Entah ada yang positif, yang meninggal, atau ada yang sembuh, atau ada yang dalam pengawasan pun juga harus diinformasikan kepada gugus tugas sehingga data yang dipublis di dalam negeri benar-benar data yang memang sudah mengcover WNI kita. Nadia Kanaya, TVR Parlemen, melaporkan. Yan juga meminta Duta Besar Indonesia yang saat ini sedang bertugas dapat berkomunikasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dalam menginformasikan warga negara Indonesia di negara masing-masing. Karena warga negara Indonesia yang saat ini berada di luar negeri juga tetap harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pastinya, karena kalau bisa kita lihat juga sekarang juga sudah akan ada rencana bahwa nantinya akan ada penambahan ataupun misalnya juga pergantian beberapa duta besar Republik Indonesia di beberapa negara. Kalau tidak salah ini berjumlah 33 atau 34 negara yang juga akan mengalami perubahan nama untuk duta besar tersebut. Dan nantinya juga akan mengikuti tentunya fit and proper test terlebih dahulu di Komisi 1 DPR RI. Karena memang beliau akan memimpin di sana, setidaknya memang untuk warga negara Indonesia yang tinggal di negara tersebut harus mendapatkan perhatian penuh dari para duta besar yang ditugaskan. Apalagi nih beberapa duta besar baru akan
langsung mengisi beberapa negara tersebut. Ya, persiapannya luar biasa. Semoga bisa memberikan warna baru ya kalau kita bicara ya. Jadi harapan kita gitu ya. Kemudian di berita ketiga terkait dengan Satgas COVID-19 serap masukan buruh jelang new normal. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang juga koordinator Satgas lawan COVID-19 DPR mengatakan bahwa Satgas DPR mendapatkan banyak masukan dari Serikat Buruh untuk memasuki penerapan new normal. Berikut berita selengkapnya. Satgas lawan COVID-19 DPR RI berdiskusi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dalam rangka menyerap masukan terkait persiapan pelaksanaan tatanan hidup baru atau new normal. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang juga koordinator Satgas lawan COVID-19 DPR RI mengatakan, Satgas DPR mendapatkan banyak masukan dari Serikat Buruh untuk memasuki penerapan new normal. Sufmi Dasko menambahkan new normal harus benar-benar siap dijalankan. Untuk itu, Satgas DPR RI meminta masukan dari semua pihak untuk melengkapi agar didapatkan formula terbaik dengan menjalankan protokol kesehatan jelang new normal bagi para buruh. Penerapan tatanan hidup baru new normal itu harus benar siap. Jangan kemudian kita terapkan tapi sekedar seperti uji coba. Oleh karena itu kita meminta masukan dari semua pihak untuk melengkapi. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan, saat ini buruh masih belum mengerti mengenai rencana pemerintah dalam penerapan new normal. Said Iqbal menyatakan, pada intinya buruh sepakat agar perekonomian tetap harus terjaga. Karena kami berharap DPR melalui Bang Dasko tadi pimpinan DPR menyampaikan pada pemerintah, hati-hati menerapkan new normal. Karena istilah kita, masyarakat kita itu sekali dikasih kelonggaran, itu biasanya akan bertindak lebih. Tetapi kami setuju bahwa ekonomi tetap harus dijaga, tumbuh. Maka kami mengusulkan melalui DPR tadi dan teman-teman media, yaitu dibikin physical distancing terukur. Zikri Amin dan Yaserto Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa saat ini buruh masih belum mengerti mengenai rencana pemerintah dalam penerapan new normal. Said Iqbal mengatakan bahwa pada intinya buruh sepakat agar perekonomian tetap harus terjaga, namun harus ada kelonggaran dengan menggunakan standar protokol kesehatan yang baik bagi buruh. Kalaupun misalnya juga sebenarnya banyak sekali para buruh yang terdampak dari masa pandemi ini, tapi kalau misalnya juga dari Perserikatan Buruh juga sudah memberikan bahwa ada beberapa hal yang pasti buruh akan patuhi dengan kondisi peraturan yang sudah dibuat saat ini. Nah, kalaupun misalnya memang nanti buruh-buruh yang masih bekerja ini harus diperhatikan, karena kan beberapa juga perusahaan ini jaga jarak ini yang paling penting. Ya, dengan kondisi buruh atau rencana pemerintah memulihkan kembali ekonomi ini benar-benar kan di mana tenaga dan garda terdepan untuk memulihkan ekonomi kan terutama di perusahaan-perusahaan adanya buruh-buruh ini kan ya. Ya, jadi pemerintah sebenarnya sedang memikirkan atau mencari formula terbaik bagaimana yang namanya untuk masalah PHK ini tidak terjadi terus-menerus. Terus-menerus, betul sekali. Ya? Jadi kalau Pak Said Iqbal kan selalu membawa buruh, kalau kemarin rencana pada saat Mei Day ini kan mau datang ke DPR, mau mengadakan unjuk rasa, tapi bagus sekarang sudah bisa berkoordinasi dengan Satgas COVID-19, juga sudah bisa, artinya komunikasi antara buruh dan DPR ini sudah bisa terjalin dengan baik. Ini yang menjadi positif ya. COVID-19 cukup membawa sejarah baru. Ya, banyak sejarah baru di Indonesia. Pemirsa, informasi yang memang mengawali Suara Parlemen sudah kami bacakan ke hadapan Anda. Kami akan jeda terlebih dahulu ya, karena kami sudah mempersiapkan ke hadapan Anda nih pagi hari ini beberapa headline surat kabar yang terbit hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen.
Ya, Medi, pada pagi hari ini kita akan memberikan beberapa surat kabar ya kepada pemirsa. Ada beberapa surat kabar, saya ada Kompas, saya juga mau bacakan, Tempo juga. Banyak-banyak bacanya. Banyak, banyak. Tapi yang pasti dengan kondisi surat kabar sekarang, informasi masih terkait dengan kesehatan, masalah COVID-19, new normal sudah mulai bergeliat ataupun mengaktifkan kembali perekonomian, ini masih menjadi beberapa headline surat kabar yang ada di Indonesia saat ini. Pasti, karena kalau misalnya juga kenapa masih menjadikan salah satu faktor yang paling penting untuk dibicarakan, karena setidaknya kayaknya kegelisahan masyarakat terhadap kewarian atau misalnya kekhawatiran yang begitu tinggi untuk masalah COVID di Indonesia ini masih terlihat ya, sangat terlihat, apalagi terlihat pada orang tua yang sangat takut kalau misalnya sekolah langsung dibuka dalam kondisi seperti ini. Pemirsa, apa saja yang akan kami bacakan ke depan Anda? Kami masuk dalam headline surat kabar. Saya akan bacakan di harian Kompas pada pagi hari ini mengangkat patuhi protokol kesehatan. Aktivitas ekonomi kembali bergeliat dan ribuan orang mulai datang ke kantor yang terletak di wilayah DKI Jakarta. Ini terjadi setelah diterapkannya pembatasan sosial berskala besar transisi menuju kehidupan normal baru di DKI Jakarta sejak Jumat pekan lalu. Sebelum Jumat pekan lalu, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang lebih ketat diterapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditandai dengan larangan bagi bidang-bidang kehidupan non-esensial untuk beraktivitas. Walaupun Jakarta termasuk masih kota terbesar di Indonesia yang kalau dilihat jumlah dari kasus yang ada ini masih tertinggi, tapi memang dengan sampai saat ini pemerintah daerah sudah memberlakukan untuk new normal. Setidaknya memang harus mematuhi semua peraturan yang ada, dan kalau misalnya tadi juga lihat di layar kaca Anda pemirsa, dari foto ataupun gambar yang terlihat, jangan sampai dengan kondisi tersebut masih kita lakukan, karena dengan posisi sampai saat ini untuk berjarak 1 hingga 1,5 meter dengan orang lain ini perlu dilakukan dan sadar penuh untuk selalu diingat. Ya, mungkin kalau kita bayangkan bagaimana pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat begitu pusing menghadapi antara ekonomi dan kesehatan ini, mana yang harus didahulukan ya? Itu dia. Setidaknya kita sebagai warga negara yang baik, kita ikutin aturan. Jika misalnya memang pemerintah sudah mulai engap dengan perekonomian atau mulai menggeliatkan ekonomi, dan dengan kata lain ada new normal. Karena sudah banyak yang bicara Medi bahwa roda perekonomian ini harus tetap berputar, jangan diam aja, jangan kelamaan maksudnya gitu. Ya, ini kalau masalah efek dampaknya dari kemarin pandemi memang luar biasa. Ini diangkat di harian Tempo pada pagi hari ini. Ini tagihan Strum melonjak pada masa pandemi. Dewi Suci 29 tahun terkejut melihat rekening penggunaan listrik rumahnya pada bulan ini. Nilai tagihannya melonjak hingga 1,3 juta rupiah. Biasanya paling mahal dibayar listrik sekitar 400.000, kata warga Surabaya tersebut. Dan ini di dalam rekeningnya tertulis penggunaan daya meningkat dari 215 kWh menjadi 900 kWh pada Mei 2020. Dewi kebingungan lantaran selama 3 bulan terakhir tak ada perubahan drastis di rumahnya. Penghuni rumahnya tidak bekerja seperti kebanyakan orang. Selain itu, tidak ada tambahan penghuni maupun barang elektronik. Tapi mungkin saja penggunaannya seperti apa. Kalau misalnya nih, biasanya nih kalau misalnya rumah ataupun misalnya kamar kita terkadang kosong. Kalau misalnya kita sekolah, anak-anak sekolah, kitanya juga bekerja di kantor. Tapi begitu di rumah saja 3 bulan, nah setidaknya AC kamar ini akan nyala dari pagi sampai malam, bisa saja. TV nyala dari pagi sampai malam, bisa saja. Jadi harus diperhatikan kembali pada saat penggunaan elektronik di rumah di saat memang pandemi ini sedang berlangsung. Apakah memang kita tidak ada penambahan jumlah anggota keluarga, tapi penggunaan dari semua barang elektronik ini harus diperhatikan. Ya, tapi kalau kita lihat memang kalau kemarin dari PLN juga sempat mengalami berbagai pertanyaan besar ya terkait dengan lonjakan. Kalau PLN sudah memberikan penjelasan bahwa karena masa pandemi ini kan biasanya petugas itu datang ke rumah-rumah untuk mencatat nominal. Betul. Dengan kondisi 3 bulan ini memang akhirnya dibikin satu pendataan secara random mungkin ya. Jadi kalkulasi untuk per bulan ini memang ada yang melonjak luar biasa. Nah, ini yang lagi-lagi menjadi pertanyaan masyarakat, kenapa PLN tidak berikan sosialisasi kepada masyarakat dengan baik misalnya. Walaupun kemarin PLN juga sudah menjelaskan bahwa
harus bisa menyertakan foto berapa tagihan atau nominal di setiap tagihan listrik di tokennya atau di listrik yang ada di rumah ini. Atau segera juga datang ke PLN menanyakan kasus tersebut. Jadi tidak hanya misalnya kita langsung protes atau kita misalnya ngedumel aja, tapi kita juga harus cari tahu jawabannya langsung ke PLN. Kenapa kondisi ini bisa terjadi? Karena kalau misalnya kita lihat bersama kan memang penggunaan elektronik di rumah pasti bertambah di saat memang 3 bulan kemarin kita harus diam diri dulu di rumah, memilih seperti itu ya. Pemirsa, setelah ini kami akan jeda kembali, kami akan hadir ke depan Anda dengan tema yang akan kami bahas sedikit banyak. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Pemirsa, new normal ataupun tatanan kehidupan baru sudah diberlakukan pemerintah sejak kemarin. Tapi kalau misalnya kita lihat sampai saat ini bagaimana dengan kondisi lonjakan dari kasus COVID-19 di Indonesia. Setidaknya memang ada beberapa daerah ataupun masuk dalam top 10-nya paling tertinggi, kasus tertinggi di beberapa provinsi di Indonesia. Nah, ini yang akan kami hadirkan dan kami bahas ke depan Anda pada pagi hari ini, lonjakan COVID-19 di tengah new normal ataupun tata kehidupan baru. Kami akan berikan dulu informasi lengkapnya pemirsa dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Lonjakan penyebaran virus COVID-19 menjelang transisi. Masih terjadinya lonjakan penyebaran virus COVID-19 di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Untuk itu dibutuhkan strategi pengendalian. Oleh karena itu, DPR mendorong pemerintah bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan pemerintah daerah untuk fokus menekan angka penyebaran COVID-19 di 3 wilayah tersebut dengan meningkatkan rapid test secara masif dan terus melakukan pelacakan histori kontak warga yang dinyatakan positif, serta diikuti isolasi yang ketat sehingga diharapkan dapat benar-benar menurunkan kasus COVID-19. TNI harus bersinergi dengan Polri untuk mendisiplinkan masyarakat di 3 wilayah tersebut, khususnya di titik-titik keramaian sesuai dengan aturan yang tertuang dalam pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, serta melakukan tindakan tegas kepada masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan PSBB, agar tercapai target kurva penurunan pasien yang terinfeksi COVID-19 di wilayah tersebut. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bersama Pemda mengimbau untuk tidak melakukan pelonggaran PSBB di 3 wilayah tersebut, karena harus mempertimbangkan data atau kurva perkembangan COVID-19 di daerah masing-masing ketika akan menerapkan kebijakan baru seperti new normal. DPR mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di 3 provinsi tersebut, agar selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam beraktivitas, terutama saat di luar rumah,
yaitu dengan menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menerapkan physical distancing, serta menghindari kerumunan massa untuk mencegah tertular COVID-19. Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta gugus tugas penanganan COVID-19 dan TNI Polri fokus menekan laju penyebaran virus corona di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. 3 provinsi itu mencatat lonjakan kasus baru positif virus corona dalam beberapa waktu belakangan. Para perawat khususnya yang masih berstatus honorer tidak hanya mendapatkan pemotongan gaji, tetapi juga tidak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR. Jawa Timur diketahui menjadi provinsi dengan jumlah kasus positif COVID-19 yang masih terus melonjak. Bahkan Surabaya sempat menjadi zona hitam COVID-19. Kota Surabaya di Jawa Timur dikhawatirkan menjadi wilayah dengan sebaran corona tertinggi di Indonesia. Bahkan Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Dr. Joni Wahyu Hadi secara terang-terangan mengaku khawatir dengan kondisi penularan corona di Surabaya. Joni menyebut bahwa Surabaya berpotensi menjadi kota Wuhan atau di Cina, tempat pertama kali COVID-19 ditemukan dan mewabah. Ya, kalau misalnya kita lihat memang untuk masalah penularan ataupun penyebaran di Provinsi Jawa Timur ini juga buat kita prihatin ya. Kalau misalnya memang masih DKI Jakarta yang dengan jumlah terbesar dari kasus positif di Indonesia, tapi juga penyebaran yang begitu cepat di Jawa Timur ini juga terjadi. Yang lebih memprihatinkan juga Sulawesi Selatan juga sudah menjadi salah satu kota masuk 5 besar atau provinsi yang masuk pada 5 besar kasus terbanyak, begitupun juga Kalimantan Selatan. Tidak hanya itu pemirsa, Papua juga masih masuk dalam 10 besar salah satu provinsi penyebaran terbesar ataupun kasus terbanyak di Indonesia. Ya, beberapa daerah memang menjadi prioritas penanganan untuk penyebaran ya, terutama Jawa Timur ini kalau dikatakan bukan lagi zona merah, ya, tapi sudah masuk di zona hitam. Artinya kan kondisi lonjakannya luar biasa. Tapi kamu melihat nggak sih bahwa ini bisa terjadi juga dampak dari orang Jakarta yang mudik kemarin, yang nekat mudik walaupun sudah dilarang? Di Surabaya mungkin terjadi lonjakan. Itu dia. Kita juga lihat bahwa kalau misalnya kita lihat di Pulau Sumatera, Sumatera juga cukup besar sekali kasus yang terjadi di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan. Kayaknya yang berbau selatan ya semuanya, kena imbas kasus terbanyak. Tapi kalau misalnya kita lihat juga kasus juga semakin banyak ya tadi, selain mudik, pada saat juga kita lihat untuk masalah penerbangan mulai dibuka dengan beberapa peraturan yang ada, tetap saja juga ini mengkhawatirkan karena belum tentu sampai di sana di kota selanjutnya dari Jakarta itu melakukan karantina selama 2 minggu. Ini yang paling bahaya. Kalau langsung beraktivitas takutnya ada penularan baru. Banyak faktor terkait dengan lonjakan COVID-19 ini di berbagai daerah atau di berbagai provinsi nih ya. Mungkin dari lonjakan kemarin mudik, ada juga mungkin pola hidup yang tidak mengikuti aturan, yang artinya juga terjadi lonjakan yang luar biasa. Ini juga menjadi catatan khusus buat kita semua sebagai masyarakat dan kondisi para petugas yang kerepotan karena ketidakdisiplinan kita juga. Kadang-kadang cara menggampangkan ini yang malah bikin jadi semuanya jadi tambah runyam, dikarenakan menggampangkan sesuatu yang ternyata sebenarnya dirinya sudah mulai terjangkit virus tersebut. Dan memang harus dilakukan rapid test secara berkala. Harusnya seperti itu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan jeda terlebih dahulu karena informasi masih akan kami bacakan ke depan Anda. Tetap bersama kami di Suara Parlemen.
Jumlah kasus positif virus corona di Indonesia sampai hari ini mencapai 31.186 kasus yang terkonfirmasi. Namun jumlah kasus sembuh dalam 24 jam terakhir mencapai 591 orang atau yang tertinggi sejak pandemi. Berdasarkan update data yang disampaikan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada Minggu 7 Juni 2020 dalam 24 jam terakhir, terdapat tambahan 672 kasus positif baru di seluruh Indonesia. Dan jika dibuat rincian setiap provinsi, pemahaman atau penambahan kasus positif baru terbanyak ada di DKI Jakarta sebanyak 163 orang, diikuti Jawa Timur 113 orang, Sulawesi Selatan 64 orang, Papua 59 orang, dan Jawa Tengah 61 orang. Sementara itu secara keseluruhan terdapat 10.498 pasien COVID-19 yang sembuh hingga Minggu. Dan terdapat 591 orang sembuh dalam sehari terakhir yang melewati rekor pada Jumat. Dengan 551 orang pulih dalam 24 jam. Yang mesti diperhatikan ataupun harus diperhatikan adalah walaupun misalnya sudah diberlakukan new normal ataupun tatanan kehidupan yang baru, ini juga harus diperhatikan lebih detail sekali pemirsa. Lonjakan kenaikan kasus masih terjadi. Yang masih sangat besar adalah di kota Jakarta. Begitupun juga diikuti dari Provinsi Jawa Timur dan setelah itu juga masuk di Kalimantan Selatan, Jawa Tengah hingga ke Papua. Papua, NTB itu juga masih masuk dalam 10 besar. Ini harus hati-hati sekali untuk bisa menjaga kesehatan selalu, setidaknya juga selalu menjalankan protokol kesehatan yang sudah dibuat apabila keluar rumah. Keluar rumah pastinya menggunakan masker, ini pasti, jaga jarak, jaga kesehatan, ini penting sekali. Ini kalau kita dari DPR RI memang menghimbau memang kepada seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat di 3 provinsi tersebut agar selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam beraktivitas, terutama saat keluar rumah. Dengan menggunakan masker, selalu mencuci tangan dan menerapkan physical distancing serta juga menghindari kerumunan massa untuk mencegah tertularnya COVID-19. Harus dengan penuh kesadaran ya, dengan peraturan yang ada harus penuh kesadaran melakukannya. Jangan sampai nanti kalau misalnya sudah keluar rumah menggunakan masker, tetap cuci tangan, tapi pada saat di kantor ketemunya selalu bergerombolan. Nah, ini harus lebih diperhatikan. Ya, demikian pemirsa yang dapat kami hadirkan ke hadapan Anda pada pagi hari ini. Nanti kami akan hadir lagi pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Yuslianti. Saya Medi Nugroho. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.